Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fahrul Rozi. Saya dari Praneksip Angkatan yang kelima. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salam pramuka. Nah, apa sih salam pramuka itu? Ya, kalau kita lihat biasanya kan ketika ada forum atau ada upacara, mesti ketika ada yang mau berbicara biasanya ada yang bilang salam pramuka. Nah, itu termasuk salam pramuka. Lalu apa sih pengertian dari salam pramuka itu? Nah, salam pramuka adalah suatu perwujudan dari penghargaan terhadap orang atas dasar tata susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, lagi-lagi tidak jauh dari kepribadian bangsa Indonesia. Salam pramuka selain berarti sebagai penghormatan, juga berarti mengingatkan akan Trisatya dan juga Pancasila kepada orang yang diberi salam. Sehingga setiap anggota pramuka berkenan menyampaikan salam pramuka ini kepada semua pembimbing, pembina, serta kepada sesama pramuka. Nah, juga kepada semua yang berhak menerimanya. Salam pramuka juga merupakan suara perwujudan ikatan jiwa yang erat. Maka, di dalam memberi atau menjawab salam pramuka harus dilaksanakan dengan tertib. Tidak boleh dibuat main-main. Sehingga tercermin semangat pramuka yang rajin, gembira, dan juga penuh dengan keikhlasan. Nah, lalu apa saja sih macam-macam dari salam pramuka itu? Yang pertama ada salam biasa. Salam biasa ini ya yang seperti biasanya kita berikan kepada pembina, pembimbing, pelatih, ataupun juga sesama teman-teman pramuka kita. Biasanya salam ini disampaikan kepada semua pramuka, orang tua, guru, kakak pembina atau pembimbing, sahabat atau kawan, serta orang yang dianggap perlu dalam menerimanya. Kedua, ada salam penghormatan. Nah, apa sih salam penghormatan ini? Salam penghormatan merupakan suatu penghargaan yang mendalam yang disampaikan kepada satu, pramuka utama. Wah, siapa sih pramuka utama ini? Nah, beliau adalah Presiden Republik Indonesia, pramuka utama yang ada di Indonesia. Lalu, bendera Sang Merah Putih. Dalam upacara-upacara biasanya ini yang kita lakukan. Lalu, lagu kebangsaan dalam upacara-upacara resmi. Selanjutnya, Panji Pramuka dalam upacara-upacara resmi. Kalian mesti tahu kan panji-panji pramuka itu apa saja? Nah, lalu yang selanjutnya ada para menteri negara atau tamu-tamu agung negara. Nah, dan yang terakhir adalah jenazah yang biasanya dilakukan dalam upacara pemakaman atau ketika bertemu dengan jenazah di jalan. Yang ketiga ada salam janji. Apa sih salam janji itu? Nah, salam janji adalah tanda penghormatan yang dilakukan setiap anggota pramuka sewaktu mendengar Trisatya yang sedang dibacakan. Nah, pasti teman-teman ketika pelantikan menuju pramuka Penggalang kemarin kan ada Trisatya tuh. Nah, di situ kan ada aba-aba hormat. Nah, itulah salam janji yang sebagai penghormatan kepada Trisatya. Lalu, yang ketiga, cara menggunakan dan mengucapkan salam dengan benar. Nah, yang pertama, ketika dalam keadaan berhenti. Satu, ketika keadaan tanpa peci, songkok, atau baret. Nah, sikap sempurna siap. Lalu, ketika ingin mengucapkan salam, tangan digerakkan dengan cepat, diangkat ke arah pelipis kanan, tangan kanan tentunya, siku 15 derajat bukan 45. Ketika
salam ini 15 derajat, agak serong ke depan, tidak lurus ke samping tapi agak serong ke depan. Kelima jari tangan rapat satu sama lain, rapat, tidak terbuka atau tidak seperti ini, dan telapak tangan serong ke bawah, agak menghadap ke kiri tetap ya. Ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis ketika tidak memakai peci, songkok atau baret. Nah, lalu pergelangan tangan ini lurus, tidak seperti ini, tapi lurus ya. Bahu tetap seperti sikap sempurna. Pandangan mata tertuju kepada yang diberi salam. Jangan menoleh ke selain yang diberi salam. Lalu jika selesai salam, maka tangan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna kembali. Nah, itu ketika keadaan tanpa memakai peci, songkok atau baret. Lalu yang selanjutnya, ketika memakai peci, songkok atau baret, pelaksanaannya sama dengan yang tanpa menggunakan peci tadi. Akan tetapi perlu tambahan sedikit, yakni jari tengah dan telunjuk ketika menggunakan topi, peci atau baret ini berada di bawah peci tepat. Jadi mengenai ujung bawah peci, topi atau baret tepat, tidak di tengahnya atau tidak berada di pelipis, tapi di bawahnya tepat, di ujungnya. Dan gerakan-gerakan yang lain pun sama dengan yang awal tadi. Lalu ketika memakai peci atau songkok yang ada pin atau klepnya, yang biasanya dipakai oleh kakak-kakak pembina, nah itu ujung jari telunjuk ini menempel di bawah pin atau klep tersebut. Biasanya yang di songkok itu ada pin bulat, nah seperti ini. Nah, ini berada di bawah klep tersebut ya. Nah, lalu ketika membawa atau menggunakan tongkat pramuka, nah ini tetap sikap sempurna. Biasanya tongkat berada di tangan kanan ya. Coba contoh. Ya, oke. Nah seperti ini ya, tetap tongkat berada di sebelah kanan. Posisi tetap sikap sempurna. Ini tangan kiri ditaruh di depan badan, tepatnya di atas perut, di bawah dada. Jadi seperti ini, di tengah-tengahnya sini. Nah ini tongkatnya tetap, ini bawah tongkat diangkat sedikit sampai dengan seperti ini. Nah, lalu jari tangan kiri rapat dan ujungnya menghadap ke tongkat. Pandangan lurus ke depan kepada yang diberi salam. Jadi tidak menoleh ke mana-mana. Yang kedua, ketika salam dalam keadaan berjalan. Yang pertama ada jalan biasa. Nah, dalam keadaan jalan biasa, kemudian melaksanakan salam, pelaksanaannya sama seperti yang poin yang saya jelaskan tadi, dengan memalingkan muka atau kepala atau pandangan lurus tertuju kepada yang memberikan salam. Jadi ketika yang memberikan salam agak serong ke kanan, kita agak serong ke kanan sedikit ya, agak serong ke kanan sedikit, kayak gitu. Jadi menghormati orang yang diberi salam, orang yang akan menerima salam. Nah, yang kedua, membawa atau memakai tongkat pramuka. Nah, ketika berjalan, tongkat berada di muka badan dalam posisi seperti ini, lalu hanya wajah kita yang sedikit berpaling ke orang yang diberi salam. Jadi, ketika orang yang diberi salam berada di sebelah agak ke kanan sedikit, maka kita juga agak menoleh ke sana sedikit, tidak tetap pandangan lurus ke depan. Nah, yang terakhir ada dalam keadaan membawa barang. Ketika membawa barang, ketika barang tersebut ringan dan kita bawa di tangan kanan, maka barang tersebut dipindahkan ke tangan kiri. Jadi sebelum salam,
barangnya dipindah ke tangan kiri, lalu memberikan salam sesuai dengan salam seperti biasanya. Lalu yang kedua, barang berat. Apabila membawa barang yang berat atau membawa barang di tangan kiri dan kanan, jadi keduanya, maka salam hanya cukup memalingkan wajah atau muka dan mengucap salam kepada yang kita beri salam. Jadi hanya seperti itu ketika membawa barang berat. Hanya ketika misalkan yang diberi salam berada di agak kanan, ada sisi kanan, maka kita hanya sekarang sedikit salam, lalu kembali lagi. Hanya seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari salam pramuka, lalu penggunaannya, serta cara melaksanakannya. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengamalkan salam-salam pramuka tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pramuka Estetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.